Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat dengan NIM 22030 150050. Baik, saya akan membacakan materi saya yaitu makanan sehat. Makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan seseorang. Kelebihan dan kekurangan makanan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Makanan yang sehat yaitu makanan yang seimbang, artinya mengandung semua zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sesuai. Selain itu, makanan sehat juga tidak mengandung bibit-bibit penyakit atau zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. Bagian A, makanan sehat. Makanan yang sehat, aman dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seseorang untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan tersebut harus bersih, tidak kadaluarsa dan tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba yang berbahaya bagi kesehatan. Gizi yang baik dan cukup dan membantu pertumbuhan yang berkembang anak secara optimal dan yang meningkatkan kemampuan kecerdasan seorang anak. Sebaiknya jika asupan gizi kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terlambat. B. Minuman sehat. Adapun ciri-ciri minuman sehat yaitu A. Jernih, B. Tidak berasa, C. Tidak berbau, D. Tidak berwarna, E. Tidak mengandung mineral yang berbahaya, tidak mengandung bibit penyakit. C. Memilih makanan minuman sehat. Sumber nutrisi yang penting untuk menimbulkan energi dan kesegaran tubuh kita adalah makanan dan minuman. Konsumsi makanan atau minuman yang berprofesional lebih menjamin tubuh kita mendapatkan asupan gizi yang seimbang, sehingga gaya tahan tubuh kita lebih tahan terhadap penyakit. Menyiapkan makanan atau minuman yang sehat bukan hal yang mudah, yaitu perlu waktu yang cukup untuk menyiapkannya. Namun akhir-akhir ini terjadi akibat beragamnya aktivitas dan terbatasnya waktu membuat konsumen sering tidak sempat mengonsumsi makanan alami. Keadaan yang sering tidak dapat dihindarkan ini mendorong konsumen mencari makanan olahan. D. Pentingnya sarapan bagi anak sekolah. Makanan sangat penting bagi anak-anak usia sekolah. Makanan pagi atau sarapan sangatlah penting sekali karena lambung kosong selama 8 jam sejak malam hari. Sarapan dilakukan pada pagi hari selama anak melakukan aktivitas belajar dan bermain. E. Keamanan pangan. Makanan yang aman adalah makanan yang tidak mengandung bahaya secara biologis, mikrobiologis, kimia, dan fisik. Bahaya secara mikrobiologis dapat berupa bakteri dan virus, misalnya Pseudomonas coli dan parasit lain yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan. Sedangkan bahaya secara kimia adalah bahan kimia yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan, misalnya logam, polutan, pestisida, pengawet, dan sejenisnya. Bahaya jajanan sekolah adalah sebagai berikut. A. Mengandung zat warna tekstil. Sebagai contoh adalah saus tomat. Tidak sedikit saus tomat yang beredar terbuat dari ubi, cuka, dan zat warna tekstil. Zat warna tekstil ini yang diperkirakan berpotensi menimbulkan keluhan tersebut. Tidak hanya sekedar pusing belaka yang ditakutkan, melainkan juga bahaya jangka panjangnya. Zat warna tekstil jenis itu bersifat pematik
munculnya kontak bila konsumsi rutin untuk waktu yang sama. B. Bahaya cacing. Melihat kondisi seperti ini, semakin mudah suatu jajanan boleh disimpulkan, semakin besar beresiko membahayakan kesehatan. Bahaya jangka panjang yang lain juga muncul bila jajanan sampai tercemar cacing, kebanyakan sayur mayur mentah. C. Bahan-bahan berbahaya. Pada intinya adalah sudah saatnya kita selaku orang tua maupun orang dewasa hendaknya berhati-hati apabila kita atau anak buta jajan di luar. Tentunya kita tidak ingin apabila anak kita mengidap penyakit kanker atau cacingan. Bukan sebagai tambahan wawasan, berikut ini beberapa bahan-bahan berbahaya yang sering digunakan oleh penjual jajan yang tidak bertanggung jawab. Semoga dengan mengetahui jenis dan bahannya kita lebih berhati-hati di kemudian hari. D. Gula bibit. Selain pewarna jajan kaki lima yang memang buat kantong ekonomi lemak dan harga yang lebih terjangkau, tidak mungkin sepenuhnya menggunakan gula asli, gula pasir maupun gula merah, melainkan memiliki gula bibit. Kita tahu gula bibit tidak semuanya aman bagi kesehatan. Sebut saja gula sekarin dan aspuran. Penyedap. Memperhatikan bagaimana tukang bakso pinggir jalan menambahkan bumbu penyedap (sedius glumich) dahulu untuk menuangkan bumbu penyedap disebut megisfatsin. Memakai sendok khusus terbuat dari kayu dengan menampung sejumlah kelinting, maksudnya paling banyak disedot pun terkadang hanya seujung kelingking. F. Formalin. Kita juga mengenal bahan formalin. Selain digunakan buat pengawet mayat agar tidak lekas membusuk, formalin juga masuk ke industri makanan rumahan. Bukan bumbu sekedar kita mendengar atau mungkin membaca. Kalau formasi juga masuk industri pembuatan tahu agar awet, tidak lekas rusak. G. Minyak goreng bekas. Disinyalir kebanyakan jajanan goreng pinggir jalan juga menggunakan minyak goreng bekas. Kalau minyak goreng yang sudah dioplos dengan minyak lain yang lebih murah, minyak goreng oplos ini yang digunakan membahayakan kesehatan. Baik, itulah tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.